Baik, selamat datang teman-teman semua di mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2 ya. Dan pada video kali ini akan membahas di pertemuan 1 untuk materinya dengan saya Rifki Permana. Baik, di sini saya rasa teman-teman sudah paham mengenai akuntansi karena ini merupakan lanjutan dari aplikasi komputer akuntansi 1 walaupun softwarenya yang digunakan itu berbeda. Karena di sini kita menggunakan ABSS Premiere versi 20, sedangkan di aplikasi komputer akuntansi 1 itu kita menggunakan Zahir Accounting ya. Tapi perbedaannya juga tidak terlalu mencolok ya. Paling hanya bahasa dan selebihnya mungkin kalau kalian sudah familiar dengan Zahir akan terbiasa juga dengan ABSS Premiere atau Mayop ini gitu. Dan bahkan kalau misalkan sudah pernah belajar waktu sekolah gitu dan mungkin versinya beda ya, bukan versi 20. Nah, ini perbedaannya nggak terlalu jauh sih sebenarnya ya. Mungkin kalau dengan versi 16, versi 12, versi 8 dan sebagainya. Kalau kalian sudah pernah mengoperasikan Mayap sebelumnya, insya Allah bakal bisa untuk versi 20-nya. Oke, di sini perkenalan dulu untuk ABSS Premiere. Di sini aplikasi akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil, menengah, yang dibuat secara terpadu ya. Jadi ini lebih ke akuntansi kecil lah, mikro usaha mikro gitu ya. Dan di sini Mayop itu kepanjangan dari Mind Your Own Business ya. Di sini dimulai dari Australia dan ini sejarah singkatnya aja, tidak terlalu akan saya bahas. Teman-teman bisa baca di modul untuk sejarah singkat Mayop. Terus ada beberapa pertimbangan juga ya, kayak user friendly, tampilan menu aliran transaksi yang sederhana dan mudah, tingkat keamanan dan sebagainya. Nah, yang pertama di sini untuk cara menginstal ABSS-nya, ini cuman tinggal kita klik ABSS Launcher atau enggak, saran saya kita bisa klik setup. Nanti di setup ada install exe-nya. Nah, itu kita tinggal install aja, langsung kita next aja. Nah, ini kita accept, terus pilih yang tipikal. Habis tipikal, nanti di sini ada permintaan untuk penyimpanan file ABSS-nya di mana, penyimpanan file dalam instalasinya ya. Lalu ada jendelanya, setelah install nanti finish. Nah, ini adalah tampilan jendela awal ABSS Premiere versi 20. Nah, ini akan saya buka dulu. Ya, ini tampilan awalnya. Dan di sini tombolnya ada open, create, explore, what's new, dan exit. Biasanya kita selalu pakai yang open dan create gitu ya. Open kita buka file data sebelumnya, create buat perusahaan baru, explore menampilkan data contoh yang telah disediakan, what's new berfungsi menampilkan file HTML, exit keluar dari program ABSS-nya. Nah, di sini kita coba buat perusahaan baru, kita create aja. Nah, ini adalah tampilan welcome to the new ABSS Company File Assistant di sini. Nah, ini kita langsung coba buat file ya. Di sini yang pertama kalian pastikan dulu setting language-nya. Ya, language setting ini di control panel. Nah, ini di clock and region. Region-nya ini jangan lupa diganti jadi Indonesia. Ya, ini diganti regionnya jadi Indonesia. Nah, terus formatnya nanti setelah regionnya Indonesia, untuk additional settingnya juga tadi ya, currency-nya nanti akan disetting rupiah. Nah, ini udah semuanya, berarti udah oke. Nah, tinggal langsung kita ke modulnya, balik lagi di sini. Oh ya, dan satu lagi pastikan untuk tanggalnya adalah tanggal dulu baru bulan. Nah, ini kita cek lagi, tadi saya kelupaan. Oke, DDMMYY oke, sudah oke semua. Lalu ini bisa kita close aja. Nah, kita bikin database perusahaan baru. Di sini ada CV Van Balita. Nah, ini kita langsung buat aja database perusahaan barunya. Ini kita next. Company name-nya bisa kita isi CV Van Balita. Lalu alamatnya di sini Jalan Surur nomor 28 Bogor. Lalu phone number-nya di sini bisa diisi. Oke. Terus fax number-nya pun juga ini bisa sama di sini. Ini 8. Email address-nya vanbalita@gmail.com.
Oke, periode akuntansinya dari Januari sampai Desember 2020 ya. Ini kita next. Nah, ini 2020. Last month-nya adalah Desember, conversion month-nya ini bulan awalnya Januari, dan di sini ada 12 ya. 12 itu 12 bulan untuk number accounting period. Dari sini number accounting periodnya itu ada yang 12, ada yang 13 ya. Sekali lagi, periode 13 digunakan untuk penyesuaian untuk auditor, sehingga kita bisa melihat laporan keuangan sebelum diaudit dan laporan keuangan setelah diaudit. Penyesuaian untuk koreksi fiskal pajak, sehingga kita bisa melihat laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Penyesuaian untuk pihak ketiga, ekstern, dan lainnya. Nah, terus di sini untuk mencatat periode ke-13 caranya cukup mudah, yaitu tinggal menambahkan simbol bintang atau string di field tanggal setiap transaksi. Nah, ini di tiap tanggalnya tambahin tanda bintang ya, biasanya kalau untuk yang periode 13. Nah, di sini di periode 13 ini ada beberapa transaksi yang bisa, ada yang enggak pada saat masuk ke dalam periode 13-nya. Bukan berarti pada saat di Januari sampai Desembernya itu nggak bisa melakukan transaksi itu ya, nggak kayak gitu. Jadi pada saat nanti setelah selesai Desember masuk ke dalam periode 13, nah itu ada beberapa transaksi yang bisa dilakukan, ada yang enggak. Nah, di sini untuk transaksinya yang bisa dilakukan pada periode 13 adalah record journal entry, transfer money account, receive money banking, spend money banking, inventory adjustment inventory, lalu ada build item inventory. Lalu periode 13 tidak bisa digunakan untuk mencatat transaksi sebagai berikut: rekonsiliasi akun, bank banking, enter sales, receive payment di sales, enter purchase di purchase, pay bill di purchase, enter activities lifetime billing. Ya, itu di time billingnya. Nah, di sini kita pilih yang 12 aja. Lalu pada saat ini hanya accounting information aja. Konfirmasi ulang, kalau sudah oke kita next ya. Lalu setelah itu di sini ada tampil dialog account listnya. Ada 3 pilihan dalam pembuatan akun ya. Pilihannya apa aja? Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by ABSS Premier. Di sini menggunakan daftar akun yang udah disiapin sama Mayopnya, sama kayak di Zahir ya, di aplikasi komputer akuntansi 1. Lalu di sini ada juga I would like to import a list of account provided by accountant after I'm done creating my company file. Menggunakan fasilitas import akun, di mana akun yang akan digunakan telah disimpal dalam satu file teks, bisa Excel dan lain-lain. Terus pilihan yang ketiga di sini ada I would like to build my own account list once I begin using ABSS Premier. Membuat sendiri daftar akun pada modul akun ABSS Premier. Nah, kita pilih yang nomor 3, kita benar-benar bikin sendiri. Lalu kita next. Nah, ini nanti penyimpanannya bisa disesuaikan ya sama teman-teman. Nah, ini saya akan sesuaikan dulu di sini. Ya, di sini Oke. Kalau sudah, lalu kita next dan pilihnya adalah comment center, jangan setup asisten ya. Nah, kita pilih comment center biar langsung masuk ke dalam menu Mayop, jendela Mayopnya. Nah, ini di Mayop ini ada account, banking, sales, time billing, purchase inventory, dan card file. Masing-masing fungsinya nanti akan kita bahas pada video-video yang selanjutnya gitu ya. Dan sekarang kita fokus pembahasan pada pertemuan pertama aja. Di pertemuan pertama ini kita langsung lengkap ke setup preference. Nah, di sini kita bisa klik setup preference-nya di sini. Pasti setelah bikin perusahaan baru itu selalu melakukan setup preference. Yang pertama itu adalah ideal in multiple currencies. Ini agar kita bisa menggunakan 2 mata uang atau lebih. Lalu setelah itu perintahnya di sini ada yang namanya pengaturan tab pada window, lalu di automatically check spelling in text field before record transaction. Jadi mengecek spelling ya di text field yang kalian input gitu nanti sebelum record transaction. Lalu di sales-nya ini juga ada pengaturan. Di sini ada warn for duplicate invoice number on record sales. Jadi akan ada warning kalau misalkan duplicate invoice-nya, duplicate invoice number ya. Terus di purchase-nya juga sama, warn for duplicate purchase order number. Oke. Di bawahnya ini juga sama. Nah, kalau udah ini bisa di oke. Setelah itu kita ke list currencies ya untuk setup mata uang lokal ya. Mata uang lokal yang kita ganti adalah United States Dollar. Nah, ini kita ganti jadi rupiah IDR, terus ini rupiah, terus di bawahnya Rp.
Ya, ini kita ganti semua. Exchange rate-nya 1. Ya. Kalau sudah, ini kita klik OK aja. Jadi nanti mata uang lokalnya adalah rupiah. Lalu setelah itu adalah setup data akun. Akun di sini sama ya seperti di Zahir gitu. Nanti akun-akun apa aja yang nantinya akan digunakan. Mulai dari aset, terus ada liabilities, habis itu ada equity, ada income, ada cost of sales atau HPP, ada expense, lalu ada other income, lalu ada other expense ya. Nah, di sini cara pembuatannya kita buat akun baru ya di sini. Ini kita close aja di akun, pilih akun list. Nah, ini kita bisa buat baru, new. Yang kita buat itu apa di sini? Nah, ini akun yang harus ditambahkan ya. Ada sewa dibayar di muka dengan tipenya other asset sampai nanti ke paling bawah biaya gaji karyawan. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan dulu untuk akun-akunnya. Kalau sudah satu akun ini kita klik new aja ya, biar sama fungsinya seperti di Zahir. Nah, untuk yang selanjutnya jangan lupa ininya diganti ya. Jadi account payable untuk utang dagang. Terus ini juga jangan lupa diganti lagi, jadi ada liability. Masuk ke equity. Selanjutnya income. Ini tidak bisa ya, jadi cukup sampai sini aja. Oke, cost of sales.
Lalu expense yang terakhir. Oke, kalau udah di oke aja. Tadi saya ada yang kelewat di sini. 5.000 itu adalah biaya bunga. Oke. Selesai berarti ya untuk pembuatan akun. Lalu di sini kita diminta menghapus data akun. Nah, akun-akun yang dihapus adalah, kita lihat di sini ada Wax and Salaries. Kita buka lagi di expense. Di sini kita cari ada Wax and Salaries. Nah, ini bisa kita double klik, lalu kita klik kanan delete akun ya. Itu bisa, atau bisa dari edit tadi ya, dari edit ini juga bisa delete akun di sini. Terus ini yang dihapus, lalu ada yang diubah di sini. Nah, kalau kita ubah tinggal kita double klik aja, lalu kita ubah sesuai dengan yang sudah ditentukan di sini ya. Nah, ini kita ubah dulu all account. Ini general check account berubah menjadi cash, lalu undeposit pound di sini berubah menjadi Bank Mandiri. Lalu ini kita nggak new, oke aja. Terus di sini ada payroll check account, di sini jadi piutang dagang. Oke. Terus ada VAT collect dan VAT paid. Di sini pajak masukan, pajak keluaran, nih ya. Terus VAT paid-nya. Lalu ada paid up capital di sini di equity. Ini private pemilik. Oke, terus di sini ada trade creditor, di atas tadi ada hutang gaji. Oke, kalau udah return earning-nya jadi laba ditahan. Oke, kalau sudah kita ke setup link akun. Setup link akun di sini adalah keunggulan dari ABSS Premier 20. Bisa bikin jurnal otomatis untuk setiap transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, pembayaran dan lain-lain gitu ya pada nanti akhir periode, dan jurnal otomatis lainnya. Namun jurnal tersebut tidak akan disajikan dengan benar kalau kita salah dalam menentukan akun yang digunakan sebagai penghubung ya. Jadi di sini benar-benar ditentuin dulu nih link akun ini terhubungnya kemana gitu. Kalau misalkan salah ya dia nanti bikin jurnalnya bakal salah juga gitu ya. Nah, kita ke setup link akun. Untuk yang account banking akunnya di sini ini historical balancing. Nah, ini Bank Mandiri sudah benar. Currency gain loss, oke, ini biarin. Nah, kalau sudah, lalu di sini ada untuk yang purchase link akun. Setup link akun, purchase link akun di sini. Ini ya berubahnya menjadi hutang dagang ya, bukan ke hutang gaji. Oke, terus ini bank account for paying bill ke kas. Terus I can receive-nya ini di unchecklist. Nah, ini frag paid-nya benar. Terus ini jadi uang muka pembelian. Terus ini ada potongan pembelian. Terus late fee ada biaya bunga. Nah, ini kalau udah di oke. Dan yang terakhir adalah sales link akun di sini. Yang harus diubah adalah trade debtor menjadi piutang dagang. Terus ini kas juga. Lalu di sini I charge fee collected, I track my deposit, ini adalah uang muka penjualan. Kita cari di sini uang muka penjualan. Oke, ini. Lalu di sini ada potongan penjualan. Sini. Lalu di sini ada biaya bunga. Oke.
Nah, kalau sudah ini tinggal di oke, ya berarti sudah selesai untuk link akunnya. Dan yang terakhir adalah pembuatan data pajak, list tax code di sini. Untuk data pajak di sini kita diminta new. Ya, di sini tax code-nya PPN, terus di sini pajak pertambahan nilai. Lalu di sini ada value add tax-nya, terus jadi VAT. Rate-nya adalah 10%. Nah, ini ada pajak masukan dan pajak keluaran. Kalau sudah, tinggal di oke. Nah, kalau sudah untuk di akun pajaknya, ya. Nah, ini tinggal kita close aja. Berarti kan sudah selesai setup ya. Tadi mulai dari setup preference, terus habis itu kita bikin akun list, nambah akun baru, kita ubah data akunnya, lalu kita hapus, lalu kita setup link akun untuk yang akun banking, sales akun, purchase akun, dan terakhir adalah links. Kita ubah juga currency tadi, mata uang lokalnya, dan tax code tadi ya terakhir. Nah, proses selanjutnya adalah kita backup and restore. Ya, ini kita backup dulu. Gunanya buat apa? Biar nanti kalau kalian lupa ubah tanggal itu aman ya. Gitu. Jadi kita punya file backup. Nah, ini kita backup aja. Nah, perintahnya di sini adalah backup company file only, cek company file error, lalu continue. Oke, nggak ada. Nah, ini file backupnya akan kita taruh di mana? Nah, ini akan saya taruh di sini. Misalkan di sini backup 13 September 2021. Oke, save. Nah, kalau sudah di backup berarti sudah selesai ya. Nanti hasil akhirnya file backupnya bisa kita lihat di sini. Ya, ini ada nih backupnya. Di dalam backupnya nanti ada file mayopnya, udah pasti. Tuh, CV Van Balitanya. Nah, ini adalah file backupnya. Jadi, ini nggak akan keganggu tanggalnya kalau misalkan kita lupa ubah tanggal nanti pada saat minggu depan di pertemuan kedua, gitu ya. Oke, baik, cukup sampai sini untuk videonya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan kedua yang membahas materi tentang setup master data perusahaan menggunakan konsep single currency. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti akan saya jawab, atau bisa kita diskusikan di grup WhatsApp belajar kita. Kalau ada perkataan atau penjelasan saya yang kurang dipahami dan kurang jelas, saya mohon maaf, gitu ya. Dan kalau ada yang salah juga saya mohon maaf. Baik, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Rifki Permana pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.